Yang paling laris nih di antara semua produk ini yang mana sih? Kita spill dong sama Sobat Yes ini nih. sih. Ini bahkan nih untuk formulasi dan cara aplikasinya kita udah patenin. Oh gitu. Ini udah ada nomor patennya. Oke. Ya gitu, dan keren banget. Jadi semua produk aku tuh bisa digunakan untuk semua jenis tanaman dan di semua fase pertumbuhan. Oke, karena kan ada salah satu obat yang, Pak ini kalau usianya udah sekian nggak bisa nih, Iya, gitu. benar dia banget. bisa. Bisa Yang banget. penting asal sakit obatin aja pakai ini gitu. Iya, karena kan ini bahan organik semua kan. Oke. Bahan organik yang ada di sekitar kita juga gitu. Jadi aman-aman aja. Buah, sayur bisa. Kalau untuk tanaman hias bisa juga. banget. Bisa Jadi juga. tanaman mami pakai ini semua. Oh gitu, malah pakai produk anak sendiri ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong ya tentang laris manis nih, omset yang paling gede diterima sama Dokter Plan. Aduh. Ini kan akhir 2022 nih. Berarti kan udah jalan tahun ketiga nih. 2 tahun lah ya. Oke. Berapa sih omsetnya? Kalau omset Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yes di seluruh Indonesia. Jumpa lagi nih di acara kesayangan kalian, Podcast Yes, Petani Muda Program Yes. Kayaknya episode ini akan seru ya kalau kita mulai dengan pantun kali ya. Pergi ke pasar membeli paku. Cakep. Jangan lupa pulangnya membeli gamis. Jumpa lagi dengan aku, host program Yes yang manis. Oke, kali ini nih Sobat Yes ya, kita kedatangan tamu spesial yang mana kali ini kita tidak lagi membicarakan tentang budidaya atau produk sebuah tanaman sayuran atau buah-buahan, tapi sekarang kita akan lebih membahas mengenai patologi dan toksikologi. Kita panggil dokter tumbuhan tanaman kita, Dokter Awanda Zidni Rizky. Selamat datang. Sapa dulu dong Sobat Yes seluruh Indonesianya. Halo Sobat Dokter Plan. Halo Sobat Yes. Oke, belum apa-apa udah ini ya ngomong Sobat Dokter Plan ya. Oke, baik Sobat Yes seluruh Indonesia. Jadi kita manggilnya Kak Wanda aja ya. Kak Wanda ini merupakan ahli di bidang patologi. Kalau nggak salah Kak Wanda ini S1 dan S2-nya ngambil jurusan patologi ya Kak Wanda? Patologi dan toksikologi. Berarti nanti nih Kak Wanda ini sebagai salah satu yang ambassador Agriculture 2024 Program Yes juga nih Sobat Yes. Kita nanti akan membahas mengenai segala sesuatu tentang penyakit tanaman ya. Oke, penasaran dan gimana cara kita ngobrolnya? Apa aja yang akan kita obrolin? Tonton videonya sampai habis ya. Oke, Kak Wanda, sebelum kita lanjut nih membahas tentang penyakit-penyakit dalam tanaman gitu ya. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih Kak Wanda itu di antara sekian banyak bidang pertanian nih yang bisa kita susurin untuk cuan gitu, untuk kita jadikan bidang usaha, kenapa bidang patologi dan toksikologi yang Kak Wanda pilih gitu? Boleh diceritain nggak sama Sobat Yes? Oke, jadi itu berawal dari masa kecilku yang selalu melihat dan mendengar keluhan petani yang tanamannya itu terserang oleh hama penyakit. Emang dulu masa kecil di mana? Jadi dulu pas masih kecil aku kan tinggalnya di Lombok nih Kak. Nah pas di Lombok itu susah banget tuh cari makanan yang organik-organik. Nah jadi papi mami aku tuh kayak buat lahannya kita itu buat ditanamin dari sayur-sayuran sampai beras pun kita tuh organik sendiri. Kayak gitu. Nah terus pasti kan di samping-samping lahan kita tuh ada lahan-lahan petani-petani yang lainnya kan. Petani sekitar gitu ya? Iya benar banget kayak gitu. Terus pas kita lagi jeda atau istirahat itu pasti pada ada yang datang, Pak ini tanaman saya kenapa? Kok tanaman saya kayak gini? Ini serangga apa nih? Tuh kok daunnya ada kayak gini nih kayak gitu. Oh kayak hama gitu gak sih? Iya benar, dia bawa serangga-serangganya atau mungkin dia bawa tanamannya bahkan kayak ini kok bisa tiba-tiba layu. Oh ini kok bisa daunnya bolong-bolong kayak gitu. Karena kan setiap bolongnya daun terus bisa tanda-tanda di tanaman yang bentuk-bentuknya jadi aneh, abnormal itu kan hama dan penyakitnya juga beda-beda. Nah jadi itu dia nanya nih sama kita dan kebetulan memang latar belakang keluargaku juga dari pertanian, dari patologi toksikologi juga. Oh sama orang tua tuh. Jadi turunan dari papi kayak gitu. Nah terus karena bertahun-tahun ya kita kayak gitu terus kayak itu tuh berawal dari umur sekitar 2 tahunan gitu. Jadi kita dari umur 2 tahun tuh udah ke sawah, ke kebon kayak gitu kan udah diajak. Jadi kayak oke, nanti kalau udah besar aku bakal jadi dokter buat tanaman.
Kayak gitu. Ya ampun, jadi ini sebuah cita-cita masa kecil gitu ya. Masa kecil. Jadi kayak dari situ kayak oke, aku mau TKD di sini biar bisa masuk SD ini, bisa masuk SMP ini, SMA bahkan sampai kuliah pun aku udah rancang demikian rupa dari masih kecil kayak gitu. Jadi memang dipersiapkan untuk kayaknya aku kuliah emang harus masuk jurusan patologi ini. Benar gitu. banget, dan itu bukan hanya sekolah ya, jadi kayak tontonan, buku-buku baru dibacaan itu emang referensinya jadi bener-bener tanaman patologi. Benar, jadi kayak lihat papi penelitian atau treatment, terus misalnya dari majalah-majalah yang di rumah tuh kayak Trubus, Intisari, Itu anak kecilnya dia bacanya Trubus ya. Iya, terus kayak gitu tuh kan langganan tuh tiap bulan tuh, terus terus kaset-kasetnya tuh dari Nat Geo biasanya. Iya. Karena aku emang suka yang experience gitu kan. Oh kalau kayak gini kenapa? Coba diambil gimana caranya ngelihat gitu. Tanda dan gejalanya apa sih gitu, baru diskusi sama papi kayak gitu. Dan itu kebawa sampai aku gede kayak benar-benar kayak memang mau jadi dokter tanaman doi. Kenapa nama bisnisku namanya dokter plant kan. Jadi kayak memang dari ini adalah mimpinya Awanda dari kecil, bikin jadi dokter untuk tanaman. Karena kan selama ini ada dokter buat manusia, dokter buat hewan kayak gitu. Tapi kayak tanaman nggak ada. Padahal kita tahu nih ya, petani itu cost paling besar buat apa? Pestisida. Bahkan data-datanya itu 97% petani kita menggunakan pestisida. Tidak mungkin tidak menggunakan. Kayak gitu. Nah, padahal kalau kita tidak menggunakan pestisida dengan yang baik ya, tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis, itu bahayanya banget. Akan ngerusak struktur tanah juga. Struktur gitu tanah, ya. Jadi kesehatan aplikatornya yang pertama, terus tanamannya, konsumen, lingkungan, kayak gitu. Jadi kan banyak tuh sekarang petani yang tiba-tiba kejang-kejang. Bahkan isu yang terbaru itu air susu ibu itu mengandung bahan aktif kimia. Seriously? Bahan aktif pestisida kimia. Ya gitu. Mungkin karena sesuatu yang mereka konsumsi itu akan masuk ya. Benar jadi malah banget. Itu sangat bahaya ya ternyata ya bahayanya. Oke, kalau ini kita balik lagi nih. Mbak Wanda mengambil jurusan patologi dan akhirnya berhasil lulus menjadi dokter tanaman kan. Kemudian kok bisa kenal program YES? Dan tiba-tiba muncul namanya menjadi Young Ambassador Agriculture 2024 tuh gimana ceritanya? Jadi kemarin tuh lulus tuh sekitar tahun akhir 2022. Nah, kalau 2022 tuh kayak bener-bener nggak ada basic bisnis kayak gitu. Jadi aku ikut perlombaan, bahkan tuh sampai dipanggil kementerian yang lain, ketemu menteri-menteri yang lain. Itu lombanya emang lomba apa kalau kayak begitu? Bisnis UMKM. Oh, lomba bisnis UMKM ya. Kayak gitu, startup. Tapi memang gitu. Sudah produk brand ini udah jalan waktu itu? Belum, jadi benar-benar baru mulai itu di akhir 2022. 2022 itu terus alhamdulillah tuh 2002 tuh bagus banget tuh engagementnya segala macam. Nah di 2023 aku memutuskan kayak belajar deh bisnis kayak gitu, belajar bisnis, belajar tentang manajemen kayak gitu, personal branding kayak gitu tuh belajar di 2023. Nah di 2024 awal Januari kalau nggak salah itu aku kan hiburannya tuh scroll IG ya kan. Nah, itu ya seperti kita pada umumnya lah ya. Jadi aku suka banget tuh scroll IG terus memang kebetulan jujur nih setelah menterinya Pak Amran aku follow tuh menteri pertama yang aku follow tuh Pak Amran. Nah terus akhirnya aku follow juga nih akun, ternyata ada nih akunnya Kementan kayak gitu. Jadi pada saat itu tuh belum mengenal Kementerian Pertanian ya? Belum sama sekali gitu. Kayak ya udah terus akhirnya aku follow, terus ada tuh postingan kayak pembukaan Young Ambassador Agriculture. What? Itu 2024 tuh? 2024 nih, ada nih gitu. Jadi kayak tapi awalnya tahunya tuh awal 2023 sih sebenarnya. Karena kan baru buka brandnya 2022. Iya. Terus 2023 nih kenal Kementan, terus ada tahu YAA itu ya. Ada gitu. Daftar nggak 2023? Daftar, tapi nggak bisa karena aku tuh belum sebagai penerima manfaat waktu itu. Penerima manfaat program YES ya. Iya sih memang. Benar. Jadi Sobat YES kalau kalian mau menjadi Young Ambassador Agriculture seperti Kak Wanda ini, memang syaratnya adalah harus menjadi penerima manfaat dari program YES. Ya betul banget. Gitu. Lanjut. Terus setelah itu nggak bisa berarti 2023 kan? Nggak bisa 2023 gagal kan. Ya. Gagal tapi nggak bisa, ini rumahku guys, aku akan perjuangkan. Terus iya beneran tuh kayak aku nunggu dong berarti. Iya jadi kayak aku cari info di mana nih ada penerima manfaat tuh kayak gimana, kayak gitu, terus daftarnya di mana. Aku nyari-nyari tuh sampai ke kantor-kantor kayak gitu-gitu. Akhirnya nemu daftar. Nah terus jadi biar bisa syarat
daftar di 2024 dan Oke. alhamdulillah langsung lolos juga ke 55 besar itu. Karena memang kalau aku pribadi sih ya ngelihat memang dari produknya Kak Wanda ini sesuatu yang unik gitu, something unik, dan memang jarang banget orang yang berusaha di bidang patologi ini, karena rata-rata pertanian pasti orang budidaya atau mungkin olahan hasil, gitu kan. gitu. Jarang nih yang di bagian ininya nih, ini kayak di bagian hilirnya gitu nggak sih? Hulu ya? Hulu hilir. Hulu dan hilir ya. Ya bisa dua-duanya. Boleh. Nah, ternyata apa yang Kak Wanda gadang-gadangkan untuk menjadi YAA itu di produk apa sih? Nama brandnya sekalian biar Sobat Yes tahu dong. Oke, jadi yang aku bawa di Young Ambassador memang mereknya cuma satu ya, Dr. Plan ini kayak gitu. Jadi di sini aku membawa nutrisi yang unik gitu. Jadi saat tanaman itu sehat dia menjadi nutrisi, tapi saat tanaman sakit dia menjadi pesticide, atau dia bisa juga menjadi kayak booster tanamannya juga gitu. Nah, di situ yang aku bawa, dan produk kita 100% plant based dan bahan bakunya itu melimpah banget di Indonesia. Oh, jadi kayak bahan bakunya common banget gitu. Orang-orang bahkan kayaknya orang nggak nyadar kalau ini sebenarnya bisa jadi Benar bahan baku. banget. Jadi kita kadang tuh nggak sadar sih sebenarnya tanaman ini, oh akarnya bisa buat apa, batangnya bisa buat apa, daun, ranting, bunganya buat apa. Kadang kita tuh kurang peka aja gitu. Dan alhamdulillah aku duluan peka, memaksakan diri untuk peka nih ya gitu. Apa sih manfaatnya gitu kan? Karena nggak mungkin nih Tuhan kasih cobaan tanpa bantuan juga kan. Nah gitu. Di situ aku mulai belajar dari orang tua. Terus saat penelitian S1 S2 tuh juga bener-bener orang risetnya cuma 1, kalau aku bisa sampai 8. Really? Iya. Wah, keren. Gitu. Jadi kayak emang passion aja, aku suka banget di laboratorium. Karena dari gitu. kecil ya, maksudnya, dan itu difasilitasi juga gitu. Maksudnya kayak majalahnya ada, tontonannya ada, disupport orang tua juga ada. Kayak karena mungkin dari orang tua juga, karena orang tua patologi kali ya. Jadi ngeliat kayak rata-rata orang tua kan pengen anaknya nerusin bidang dia. Ini kok kebetulan anaknya mau sendiri nih bidang gue. Jadi orang tuanya kayak iya ayo nak, kamu papi support nak gitu kali ya. Iya, jadi memang kalau dari kecil tuh kayak memang aku dibebasin terserah mau kuliah di mana atau misalnya mau kerja bagian apa, asal kamu bertanggung jawab. Oke. Dan dari kecil emang aku sudah memutuskan itu, jadi benar-benar aku akan tanggung jawab dengan pilihanku. Nah, Sobat Yes, ngomong-ngomong tentang tanggung jawab nih dan pilihan dari Kak Wanda nih, nggak apa-apa ya, aku lagi buka HP nih, aku mau kasih kuis dulu nih buat Kak Wanda. Jadi ada namanya Games of Pathogens ya. Sobat Yes, kita akan cek sejauh mana pengetahuan Kak Wanda sebagai dokter tanaman nih ya. Coba, apakah Kak Wanda tahu antraknosa itu apa sih? Wah, itu aduh. Jadi itu bahkan penelitian aku S1 S2. Jadi gimana caranya biar tanaman itu nggak keserang antraknosa. Jadi itu jamur. Nah, antraknosa itu jamur. Jadi dia bisa menyerang dari batang, daun sampai buah. Bahkan after panen dia juga bisa nyerang. Jadi kayak kita kadang lihat cabai sehat-sehat aja. Masukin ke kulkas terus tiba-tiba ada busuk, bercak kayak gitu. Iya, benar bisa benar banget masih bisa menyerang. Karena dia udah masuk ke jaringannya. Oh gitu. Padahal kan udah dipetik ya dari bener batangnya. banget gitu. Jadi memang sanitasi after panen tuh juga penting sebenarnya, karena tetap aja patogen atau jamur itu bisa penetrasi buat dia masuk gitu. Oke, kalau istilah busuk akar. Oke, kalau busuk kalau busuk banyak ya. Jadi ada busuk itu dari jamur, ada busuk itu dari bakteri. Gitu. Jadi kadang kalau busuknya itu kering biasanya itu dari jamur. Tapi kalau busuknya atau layunya dari basah itu dari bakteri. Gitu. Jadi setiap patogen atau jamur, virus, bakteri itu punya ciri khas masing-masing. Gitu. Dan itu memang dan dia menyebarnya itu juga macam-macam. Ada yang dari tanah, ada yang dari udara, ada yang dari air. Medianya ya. Medianya bahkan dari misalnya sepatu kita nih. Aku dari lahan A udah kena penyakit namanya yang paling famous tuh Layu-Fusarium gitu kan. Ternyata si Layu-Fusarium tuh nempel nih di alas kaki aku. Terus aku pergi ke lahan B yang netral, dia bisa juga nyerang gitu. Karena tipenya si Fusarium tuh soil borne gitu, jadi dia menyebar lewat tanah. Ini nih kayaknya yang nggak banyak teman-teman tahu ya, maksudnya kayak kalau misalnya kita berkunjung ke suatu lahan dan ternyata kita bisa jadi karier justru. Benar banget. Untuk lahan yang lain di alas kaki kita gitu tanpa kita sadar loh itu kan. Benar banget. Oke, kita beri aplaus dong. Nih keren banget nih, the real of Dr. Plan kita nih kali ini Sobat Yes ya. Oke. Nah, by the way nih ngomong-ngomong tentang produk dari Kak Wanda sendiri nih.
Ini kan namanya Dr. Plant ya. Iya, betul. Dan di sini nih sobat ya sudah ada nih produk-produk jenis-jenis dari Dr. Plant itu sendiri. Boleh dijelasin nggak Kak Wanda? Kita coba sama yang ini dulu deh nih. Itu Plant Booster. Plant Booster. Nah, jadi kalau Plant Booster ini, ini tuh bentuknya cair. Kalau bentuk cair tuh kita pakai yang ini, tapi ini kalau sama ya? Ini sama. Oke. Nah, kalau yang padat dia pakainya yang ini. Bedanya apa? Maksudnya kayak di kasus apa kita harus menggunakan yang cair, di kasus apa kita? Ya jadi mungkin dari model budidayanya ada mungkin hidroponik gitu kan. Jadi pakainya yang cair aja. Jadi tinggal dicampur nih di bisa airnya. nyampur sama airnya ya. Airnya, pupuknya, pestisidanya bisa dioplos tuh pakai ini atau dicampur. Kayak gitu. Itu maksudnya ngasihnya pada saat dia udah ada di dalam pipa nih atau pada saat dia disemai di itunya? Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya. Bahkan penelitian aku yang terbaru tuh kalau kita taruh dia, misalnya kita invest nih biji tanaman gitu kan di rock wool, terus kita tetesin ini di airnya itu kan pasti kan kita harus genangin kan. Nah itu kalau misalnya bayam, sawi, selada tuh di umur 3 hari after investasi itu bibit gitu ya, tinggi tanaman tuh bisa sampai 2,5 sampai 3 cm. Pakai yang ini. Just for in a few days. Ya. Keren sih. Ini maksudnya ngeracik sendiri. Ya benar. Kamu udah ngeracik sendiri. Berarti kayak ini kan pabriknya ada di Malang. Berbagai daerah di Indonesia. Oh gitu. Tapi maksudnya kayak uji labnya di mana? Di kampus tercinta. Oh, salah satunya. Alma Mater ya. Alma Mater gitu. Oke. Maksudnya kan kayak berarti kan kayak formulanya nih Kak Wanda cari sendiri dong. Benar banget. Berarti kan based on trial and error kan. Iya benar banget. Jadi kan kayak dulu nih skripsi kan buat judul 1 ya. Oke. Nah mumpung aku masih lama di lab kan, sewa lab itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oh iya gitu kita kan. sewa soalnya ya. Iya sewa kan gitu kan. Pas S1 aku juga S2-nya fast track jadi nyambung tuh kan. Oke. Ya jadi itu tuh lumayan lama. Jadi aku kayak nggak mau penelitian 1 doang. Jadi kayak sekalian nih, sekalian mumpung kita sewa aja, lab, pakai aja dua-duanya gitu. Iya, mumpung waktu timingnya kayak aku memang lagi suka-sukanya di lab, di laboratorium, kayak gitu dengan segala macam fasilitas yang ada, ya kita manfaatin. Seru gak sih? Seru loh itu. Maksudnya kalau di lab berarti sendirian aja gitu? Enggak, bareng teman-teman juga. Cuman kan penelitiannya beda-beda tuh. Oke. Iya gitu. Kemudian kok bisa tercetus untuk Plant Booster dulu nih? Enggak, itu sebenarnya produk baru yang baru kita keluarin. Oh ini baru? Jadi ini belum launching guys. Oh ini belum launching? Jadi ini belum launching, jadi insya Allah ini kayak buat B2C gitu. Gitu iya, model iya. gitu pemasaran itu B2C. Jadi kan sebenarnya kita sadar kayak orang urban farming tuh banyak kayak gitu, tapi kan kurang terfasilitasi nih buat booster tanamannya atau pupuknya atau pestisidanya kurang kan. Nah, karena selama ini memang aku fokus langsung ke petani. Oke. Komunitas-komunitas petani yang aku kenal kayak gitu. Jadi awalnya itu emang yang pakainya yang ini nih. Itu apa tuh? Ini Segartan, jadi nutrisi anti layu. Jadi kalau tanamannya kena bakteri, kena jamur bisa pakai ini. Oke. Gitu. Dia pupuk ya? Dia ini pupuk cair juga. Pupuk cair. Jadi ini ada lengkap nih NPK, MG kayak gitu-gitunya tetap ada. Oh, bener. Aku manggil dok ya, dok. Jadi gini dok, saya mau konsultasi nih dok. Okay. Saya punya tumbuhan rambutan dok. Iya. Dia tuh rambutan rapiah tuh kan terkenal manisnya ya, Sobat Tani ya. Ini manis banget dan dia itu ditanam tahun 2014. Oke, udah 10 tahun ya berarti umurnya. dia sekarang umurnya udah 10 tahun ya. 2015, 2016 dia tuh berbuah sangat lebat dan enak gitu. Nggak ada yang gagal lah pokoknya produknya tuh. Saat COVID nih, tiba-tiba dia berhenti berbuah. Akhirnya, juga kan? Karena saya dokter tanaman abal-abal, jadi saya bilang sama tetangga-tetangga saya, ini juga kena virus COVID dia. Sakit makanya nggak bisa berbuah. Karena kan kayak tetangga nanyain, Bu ini nggak berbuah sama sekali. Iya, Tapi akhirnya setelah COVID itu selesai sampai sekarang dia nggak berbuah loh. Oke. Maksudnya itu kenapa? Apa bisa karena memang gini. Ada mitos kan nih ya, mitos kalau pohon itu kalau udah berbuah lebat jangan dipotong. Kalau dipotong nanti dia ngambek, akhirnya dia nggak mau berbuah lagi. Big no sih. Enggak ya itu. Oke, ini salah satu mitos. Jadi kita tanyain pada ahlinya nih guys. Oke, jadi itu big no ya. Saya akan bisa bilang sama orang-orang tuh kalau hey Anda itu salah gitu. Jadi bahkan kalau tanaman tuh kita udah ngerasa medianya bagus, kita udah kasih pupuk yang terbaik kayak gitu, sesuai lah anjuran dosisnya gitu, anjuran takarannya. Tapi kok nggak mau berbuah-buah, tapi kok nggak mau gede-gede gitu kan. Nah kita bisa tuh tanaman kita buat stres. Gimana caranya? Dipus tuh dengan cara dipotong atau kulit batangnya tuh dikerik. Oke. Itu tuh dia bisa. Stres nih. Dia stres. Namanya ciptaan Tuhan ya. Jadi dia pasti mencari cara untuk mempertahankan keturunannya atau dia survive di hidupnya. Nah, kita buat bertahan hidup apa? Masuk fase generatif kan, berkembang biak.
Oke. Gitu. Bahkan kayak ada nih tetangga aku jeruknya udah mau ditebang, udah umurnya lebih dari 10 tahun kan, jeruk Bali tuh. Nggak berbuah-buah gitu. Akhirnya cuman kita kerik aja kulit batangnya. Kulit batangnya. Kita kulik, nggak sampai sebulan berbuah, sampai detik ini nggak berhenti. Berarti kalau misalnya untuk case yang tadi itu, yang rambutan itu, kita bisa bikin dia stres? Bisa, Kita salah satu treatmentnya kita ada yang di masing-masing tanaman tuh beda sih treatmentnya. Oke. Ada yang daunnya digugurin, atau kalau misalnya kayak durian itu di batang-batang yang tidak bagus itu kita potong-potong batang yang tidak produktif kayak gitu. Jadi memang masing-masing tanaman tuh punya treatment. Kayak apel kan dihabisin tuh daunnya. Iya. Kayak gitu-gitu. Membedakan antara batang produktif dan tidak produktif gimana ya? Jadi kalau batang produktif tuh kita cari dari batang tuh biasanya rumusnya 139 kalau nggak salah. Apa tuh? Jadi satu batang 3 cabang 9 ranting. Oke, satu batang 3 cabang 9 ranting. Biasanya berarti kayak gitu. Kalau dia lebih dari itu, sisanya adalah batang yang tidak produktif. Bisa aja kayak gitu. Atau kalau aku mainnya gini sih, kan kita nggak bisa tebak ya rantingnya tanaman tuh jumlahnya berapa kayak gitu kan. Kita lihat aja dari semua jenis dari satu batang, kita lihat arah mata angin. Semua arah mata angin tuh harus ada batangnya. Biar mendapatkan dapat unsur hara segala macam tuh, maksudnya fotosintesis, dapat sinar udara tuh pas kayak gitu. Nah, yang tidak produktif itu kita buang. Nah, misalnya nih kayak di duren itu kita kalau batangnya yang dia gini tapi ada gini nih ke bawah. Ada yang suka ke bawah kan, dia nggak bisa lawan gravitasi kan, berarti kan kualitasnya bad. Ya udah kita buang aja. Gitu. Jadi ya. Nutrisinya tuh fokus ke yang bagus-bagus aja gitu, yang produktif. Kalau dari produk Dr. Plain sendiri ada yang bisa kita gunakan untuk kasus rambutan tadi itu nggak, yang dia nggak bisa berbuah? Kalau di boosterin tanaman bisa sih, mungkin ditambahin booster tuh, itu bisa booster. Kalau tanahnya mungkin kan aku belum lihat nih tanahnya gimana. Karena gini, jadi di sebuah halaman yang sama, sorry guys, ini otomatis nih masuk. Jadi di suatu lahan yang sama ada 2 pohon, alpukat dan rambutan. Alpukatnya seger banget, tapi rambutannya nggak bisa berbuah. Nah bisa aja dia kompetisi juga tuh. Gitu. Jadi berarti kan tanahnya nggak jelek dong? Belum tentu. Gitu. Jadi tanah yang bagus tuh juga ada kriterianya juga kayak gitu. Nah dari misalnya nih, jadi setiap tanaman itu punya kompetisi ruang. Kompetisi makanan. Nah, jadi kalau misalnya dia berkompetisi pasti ada yang kalah juga kan. Kalau kita tidak, makanya tanaman tuh ada jarak tanam, ada dosis penggunaan pupuknya berapa, kayak gitu masing-masing tanaman. Itu karena biar dia nggak kompetisi nih gitu. Karena berarti pertumbuhan alpukatnya lebih bagus. Kalah cepat. Ya nggak apa-apa, dia baru kan berarti sel-selnya segala macam tuh masih fresh-freshnya kan, masih seger-segernya gitu. Dan ternyata dia karena pertumbuhannya lebih cepat, berarti kan dia menyerap atau mencari unsur haranya itu juga lebih cepat kan. Kalahlah si rambutan ini, bisa jadi juga kayak gitu. Berarti itu salah satu alasan kenapa dia tidak berbuah ya? Bisa jadi. Jadi kalau makanya aku nggak pernah tuh matiin HP ya. Jadi kadang aku, "Mohan, kok nggak bisa berbuah atau kok buahnya kayak gini, daunnya kayak gini," gitu ya. Tolong dong fotoin atau videoin tuh tanaman sama tanahnya. Jadi aku nanti bantu identifikasi gitu loh. Sebenarnya kurang apa sih unsur haranya, gitu. Atau misalnya kena serangan hama penyakit apa sih. Jadi kita bisa treatment buat pencegahan atau mengobati kayak gitu. Misalnya simpel aja tuh kayak rambutan. Itu banyak banget kan kutunya. Iya kan, kutunya. Habis kutu nanti ada jamurnya yang hitam-hitam nempel-nempel. Atau yang kan bikin ini sih, yang bikin di daun jadi putih-putih kayak. Ya itu kutunya. Itu kutunya ya. Itu banyak banget. Nah itu tuh sebenarnya nggak perlu pakai pestisida. Gitu. Kutu itu tipe yang tidak suka air. Jadi kadang kalau kita nyiram nih pakai selang, ujungnya itu kita kecilin, udah dikenain ke arah sana, ntar kutunya hilang. Gitu. Iya, jadi di rumah pun aku walaupun dagang produk kayak gini nggak pakai juga. Sesimpel itu ya sebenarnya. Sefruit itu emang. Karena memang orang nggak banyak tahu ilmunya justru. Jadi mereka justru obat aja yang dipikirin kan gitu ya. Iya benar. Jadi kita sebenarnya nggak usah ada cost juga sebenarnya. Biasa kalau proses budidaya gitu, bahkan pupuk segala macam kita bisa dari bahan organik sisa dapur gitu-gitu. Oke, berarti ini kan ada produk yang pertama kali di launching sama Dr. Plain itu apa sih? Jadi produk-produk yang awal ya, ini ada Ovistan. Jadi Ovistan ini untuk nutrisi anti keriting dan kuning pada tanaman. Jadi kalau bisa lihat, jadi itu virus.
Oke. Itu dia kena virus. Jadi kalau misalnya tanamannya kena virus kuning atau keriting, jadi daunnya keriting, kuning kayak gitu tuh pakainya tuh. Jadi kalau misalnya daunnya kuning bisa jadi hijau. Ini maksudnya kayak dia pasti dilarutkan dulu dalam air ya? Boleh dilarutkan, tapi boleh juga sambil di sprayer. Oke. Yang berarti penting mengenai tubuh bagian tanamannya itu nanti kan diserap juga kan sama tanaman. iya. Gitu. Kalau ininya apa namanya? Perbandingannya berapa banding berapa dengan air dia dicampur? Ini bisa langsung di spray emang? Bisa. Oh bisa nggak dicampur air dulu bisa? Oh dicampur dulu, jangan dong. Oh, Jangan. Oh overdosis ntar, malah Overdosis kering ya? ntar tanamannya. Jadi kalau misal untuk pencegahan kita di 5 sampai 7 mili per liter. Oke. Tapi kalau misalnya dia udah terserang kita pakai di 10 mili per liter. 10 ml per liter. Dengan range waktu 4 hari sekali. Jadi nanti setelah 2-3 kali tuh kita bisa lihat perubahan tanamannya udah mulai sembuh. Oke, ini ya. Kemudian produk yang kedua? Kalau ini yang Segartan, jadi ini anti layu fusarium sama bakteri. Jadi itu kalau di sini bisa fusarium itu bisa nerang melon, semangka, cabai, tomat, bahkan pisang. Pisang Banyak tuh yang bikin apa sih? Pisang. Yang kayak apa hitam-hitam gitu ya? Benar banget. Jadi kadang tiba-tiba tanamannya rubuh. Atau misalnya kalau kita slice tuh pisangnya ada hitam-hitamnya. Iya. Atau daun nomor 1, 2, 3 dari atas itu kering. Oh. Itu tuh salah satu cirinya juga tuh dia kena jamur. Kayak gitu. Nah itu bisa banget pakai ini. Gitu. Terus kalau yang ini tuh all in one sih. Cuman dia hanya untuk mencegah. Jadi kayak dia menutrisi tapi dia juga dapat bisa mencegah hama, penyakit. Ya, penyakit itu ada bakteri, jamur, sama virus kayak gitu. Oh dia. Iya. Tapi ini nggak mau ngobatin. Maksudnya kayak ini kan bisa dipakai buat ngobatin kan? Iya, ini hanya untuk mencegah aja. Oke. Nah, kemudian apakah ini produk yang baru atau gimana nih Nah, sisanya? kalau yang ini nih, yang baru, yang hijau sama yang biru, ya benar banget. Ini tuh baru banget dan kita emang Zoom. Oke. Ya, jadi ini baru produknya Dr. Plant gitu. Jadi buat ini yang biru, kuning, coklat sama hijau ini buat urban farming nih tadi aku ceritain. Kan orang urban farming tuh maunya yang praktis gitu kan. Nah, ini kita fasilitasin juga dengan kepraktisannya gitu. Packaging itu biar tinggal langsung pakai aja gitu. Oh, jadi kalau ini kan udah effort ini kan hard. kayak konsentrat gitu kan. Iya, Jadi benar harus banget. dicampur air dulu. Kalau ini benar. udah sisa pakai aja nih. Tinggal langsung pakai aja semuanya gitu. Kenapa judulnya Plant Guardian? Karena dia memproteksi gitu tanaman biar dia lebih strong melawan gitu. Jadi sebelum hama penyakit tuh penetrasi ya masuk ke dalam tubuh tanaman, dimatiin dulu sama dia. Oh, oke. Jadi sebelum diserang kayak gitu. Jadi kalau ini itu lebih ke pestisida ini. Itu nutrisi organik sih. Oh, ini nutrisi. Tetap aja semua itu nutrisi gitu. Tapi mereka tuh bisa dipakai bersamaan ya? Bisa Bisa. Dalam satu tanaman yang sama gitu. bisa. Langsung seret gitu. Tapi kalau udah pakai satu nggak usah pakai dua aja gitu karena salah satu pasti saling melengkapin lah dia. Oh. Itu enaknya kita main bahan organik. Kayak gitu itu enaknya main organik. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Wanda, yang paling laris nih di antara semua produk ini yang mana sih? Kita spill dong sama Sobat Dua Yes ini nih. sih. Ini bahkan nih untuk formulasi dan cara aplikasinya kita udah patenin. Oh, gitu. Ini udah ada nomor patennya. Oke. Kayak gitu dan keren banget. Jadi semua produk aku tuh bisa digunakan untuk semua jenis tanaman dan di semua fase pertumbuhan. Oke, karena kan ada salah satu obat yang, Pak ini kalau usianya udah sekian nggak bisa nih, Iya, gitu. benar Dia banget. bisa. Bisa Yang banget. penting asal sakit obatin aja pakai ini gitu. Ya karena kan ini bahan organik semua kan. Oke. Bahan organik yang ada di sekitar kita juga gitu. Jadi aman-aman aja. Buah, sayur bisa. Kalau untuk tanaman hias bisa juga. banget. Bisa Jadi juga. tanaman mami pakai ini semua. Oh gitu, malah pakai produk anak sendiri ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih, ngomong-ngomong ya tentang laris manis nih, omset yang paling gede diterima sama Dr. Plant. Aduh. Ini kan akhir 2022 nih. Berarti kan udah jalan tahun ketiga nih. 2 tahun lah ya. Oke. Berapa sih omsetnya? Kalau omset sorry banget aku nggak bisa bilang sih di sini. Rahasia guys. Iya benar, aku nggak bisa bilang dimanapun kayak gitu karena memang kita tuh juga nggak fokus banget ke penjualan jujur aja karena emang awalnya tuh kita buat bagi-bagi aja. Tapi kan kita omset nih bukan untung. Kalau untung berarti boleh di-spill. Enggak deh. Nggak boleh juga. Maksudnya kan kayak mereka kayak biar termotivasi gitu gila. Sekitar 30-40% lah dari harga. Maksudnya dari harga awal. Harga produk. Oh, harga jual produksi. produk. Iya, harga Oke. jual produk. Dan itu selalu laku ya. Maksudnya kayak peningkatan semakin tahun semakin meningkat atau gimana? Pernah nggak ada fase yang mengalami penurunan gitu itu pas apa kira-kira untuk penjualan? Jadi misalnya nih produk yang ini tuh lebih laris saat musim hujan. Why?
Why? Kenapa? Karena saat musim hujan itu jamur sama bakteri itu makin Merebak. menjadi-jadi di mana-mana. Karena kan oke. tadi sebarannya kan lewat air, udara, tanah gitu kan ya. Terus karena memang kondisi kelembapan itu mendukung banget kan buat jamur sama bakteri itu lebih tumbuh Oke. gitu buat grow. Nah kalau yang ini tuh lebih kayak ke musim panas, kemarau. Kenapa? Karena butuh nutrisi lebih. Bukan, jadi karena kalau misalnya musim kemarau itu biasanya kan tanaman kita tuh sering kena kutu, tungau, trips kayak gitu lebih banyak kan saat musim kemarau. Nah dia tuh adalah vektor virus Oh gitu. gitu. Kayak tadi Jadi kan malah kutu lebih kan laris. nggak suka air kan tadi. Nah jadi pas musim kemarau dia membludak berkembang populasinya. biak. Iya benar banget. Jadi tergantung musim sih sama tergantung jenis tanamannya. Oke. Gitu. Tapi kalau greenhouse ya dua-duanya bisa juga. Karena Bisa kan ya? greenhouse nggak dipaku sama musim. Iya, mereka kan udah bisa diatur lah Iya ininya benar ya, banget. cuacanya. Nah, itu hebatnya teknologi ya. Keren banget sih, aku juga sampai sekarang masih amazed. By the way nih Kak Wanda, ini kan produk baru nih. Iya. Bagaimana strategi promosi yang Dr. Plan lakukan nih untuk mempromosikan produk baru ini? Karena kan kayak yang terkenal kan 2 ini nih. Iya, Berarti benar. orang yang rata-rata orang tahu tuh pasti cuma 2 produk ini. Iya. Nah, bagaimana supaya ini nanti bisa menyaingi penjualan yang ini nih yang udah lama-lama nih yang udah terkenal nih. Oke, jadi memang ini kan pasarnya beda-beda ya. Ini kan ke komunitas petani kita, kayak gitu yang kita udah kenal-kenal. Nah, kalau ini kan mbak-mbak, ibu-ibu yang hobi banget tiba-tiba lagi Tiba-tiba FOMO, bertanam. iya Iya, kan FOMO lagi banget kan. FOMO-FOMO-nya bercocok tanam kayak gitu. Apalagi suka tanaman hias, kita gini. Jadi lebih ntar insya Allah akun-akun kita itu bakal sering upload ini sih edukasi Oke. gitu. Jadi By the way, akun Instagram sosial media yang lain ada dong. ada sih walaupun belum aktif-aktif banget. Dr. Plan. Ada drplan.id. Drplan.id. Oke, gitu. berarti nanti kedepannya nanti apa nih yang akan Kak Wanda lakukan nih? Jadi nih dari sekarang nih kita udah mulai terima anak magang. Oh, anak oke. magang. Jadi walaupun dia bukan latar belakang anak pertanian, kita welcome banget. Karena untuk ngajarin tadi ya. Iya, karena kan mimpi kita tuh kan apa? 2045 mandiri pangan. Oke, lumbung pangan dunia lumbung ya. pangan kan. Terus masalahnya apa sih? Pupuk pestisida kan. Kalau kita doang nggak bisa selesai itu. Kita Jadi butuh orang lain juga Kita ya. butuh orang lain, kita harus kolaborasi gitu. Jangan bukan kita aja misalnya orang Kementan gitu kan. Oke. Gitu. Dan semua tuh sebenarnya bisa nanam walaupun dia bukan anak pertanian, bukan latar belakangnya tuh petani nih orang tuanya atau keluarganya, bisa semua nih bisa nanam kayak gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi dari pendidikan dulu kita tularin nih gimana sih cara budidaya yang baik. Oke. Setelah itu dia bisa punya SOP-nya sendiri kayak gitu kan. Dia kan masing-masing musim, tempat itu punya SOP-nya masing-masing kan sama jenis tanaman. Nah, itu kita ajarin nih dia gitu. Jadi dia agen of change kita nih. Oke. Calon-calon yang ambassador selanjutnya atau local champion. Local champion Iya, sih kayaknya, benar. benar. Kita buat nih local champion masing-masing di daerahnya karena memang itu ada dari semua pulau di Indonesia yang datang. Oh, serius? Serius. Kayak gitu dari Emang Sulawesi. totally sekarang udah ada anak magang berapa? Sekarang 15. 15 ya? 15 Itu kita baru banget. base di Malang semua? Base di Malang semua. Oke. Gitu. Maksudnya itu dari kita taruhnya di Malang. Taruhnya di Malang. Tapi dia tuh mereka dari datangnya dari mana-mana. Iya, dari NTT, dari Sulawesi, dari Sumatera, Kalimantan. Kok kayak bisa gitu. tahu? Memang waktu itu promonya kemana? Nah, Kawan? ini tuh subhanallah banget. Jadi kalau aku punya kepercayaan sih kalau kita ngelakuin hal baik, pasti hal baik yang lain tuh juga bakal datang sendirinya. Oke. Ya, jadi kayak kemarin tuh aku tuh kalau lomba, jujur nggak kejar hadiahnya. Aku kejar ekosistemnya. Aku kejar materi pembelajarannya sama mentornya. Aku nggak mau nih cuma dimentorin 1 kali 2 kali doang. Aku mau ada logoku samping logonya mentorku. Atau aku oke. kerjasama nih joint venture nih sama mentorku. Nah kebetulan kita juga kerjasama sama salah satu startup di bidang pendidikan dan sustainability. Oke. Nah jadi itu karena di bidang pendidikan berarti kan kerjasama sama Kemendikbud nih, ya kan. Nah itulah dari sumber mahasiswa kita juga. Oh, oke. Gitu. Jadi makanya itu, Kak saya dari NTT nih denger ini ada program magang. Padahal kan nggak dibayar ya? Iya. Nggak dibayar? Kalau anak magang mandiri mereka dapat bantuan sih dari negara. Oh, oke. Magang mandiri, magang merdeka itu mereka dapat subsidi dari negara setiap bulannya. Hebat banget negara sekarang. Keren. Keren dong Indonesia. Kayak gitu. Jadi dari adik-adik itu sih ntar kita ajak. Oke Sobat Yes di seluruh Indonesia, nggak terasa nih kayaknya kita udah lama banget ya ngobrolnya sama Kak Wanda. Aduh banyak banget deh ilmu-ilmu yang bisa kita saling sharing di sini ya Kak Wanda ya. Oke, the last nih Kak Wanda, but not for the least ya. Waduh. Kira-kira apa sih pesan Kak Wanda nih untuk Sobat Yes di seluruh Indonesia nih, apalagi nih sebagai yang Ambassador Agriculture kan 2024. Kira-kira apa nih pesan Kak Wanda?
Yuk kita sama-sama jadi agen of change buat bumi kita, bukan buat bumi kita aja ya, karena kesehatan aplikator, tanaman, lingkungan, sama konsumen tuh tanggung jawab kita. Oke. Kayak gitu, itu yang pertama, dan itu bisa dimulai dari hal kecil yang ada di rumah kita sendiri. Kayak gitu, jadi semua jangan takut untuk bertani kayak gitu. Sekarang lihat kan petani-petani pada kece-kece kan. Keren-keren lah. Ya contohnya di depan saya ya kan, tampilannya aja kayak begini. Di episode-episode sebelumnya para petani keren-keren semua. Iya kan. Jadi nggak harus bau, maaf ya kok jorok kayak gitu, nggak harus kotor. Aku di laboratorium kena AC kayak gitu kan, bisa bantu petani juga kayak gitu. Dan cara cari tabungan akhirat paling mudah sih. Karena kita bantu banyak orang. Dari pertama nih kita nanam doang, kita udah taruh global warming. Yang pertama bener. Itu jauh banget kan. Sekarang panas banget ya itu. Sekarang tuh dari satu tanaman ada siklus karbon dioksida dan oksigen tuh. Benar kan? Kita udah kasih berapa kita oksigen. Udah menyumbang oksigen kan? Dan mengambil karbon dioksida berapa. Itu yang pertama. Terus nanti tanaman itu dimakan sama orang. Di hidupnya produktif, sehat gitu kan. Pasti banyak karya juga yang dia akan hasilkan sama orang konsumennya itu kan. Jadi tuh kayak pahalanya tuh bakal banyak banget tuh ke belakang kalau di breakdown kayak gitu. Dan tanaman tuh bukan harus kayak tanam mahoni, sengon gitu. Enggak, tanam toge juga bisa sukses. Ya kan, tanam cabai juga bisa sukses. Orang harga cabai bagus banget. Dan please jangan pernah nawar harga produk pertanian. Karena kalian nggak tahu betapa perjuangannya petani-petani kita. Kita belum bangun, mereka sudah kelahan. Iya betul, pagi-pagi matahari belum muncul. Dia sudah kelahan. Kita tidur siang, mereka nggak bisa tidur. Dia ngecekin tanamannya. Saat sore dia siram. Kita udah pulang ke rumah masing-masing, dia udah gelap baru pulang. Dan begitu setiap hari, ya kan? Belum lagi dia harus packaging, panen. Jadi itu runtutan kegiatannya tuh banyak banget kayak gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Dan kalau misalnya harga mahal, udah nggak apa-apa. Berarti nanti kita dikasih rezeki lain sama Tuhan dengan cara yang lain gitu loh. Setuju, dengerin tuh. Jadi dengan cara hal sederhana mungkin ya, tapi kita juga bisa mendatangkan rezeki juga, pintu-pintu rezeki lagi dari yang lain kayak gitu. Jadi belajar menghargai dari hal kecil aja gitu, dan dari situ kita makin cinta juga kan. Nah itu dari bentuk kita bisa mewujudkan swasembada pangan gitu kan. Oh keren banget, masuk. Oke, thank you so much Kak Wanda, nice to know you ya. Nanti kita jumpa lagi di acara podcast ya selanjutnya ya. Oke, thank you. Well, Sobat Yes seluruh Indonesia, itulah tadi sesi podcast Yes kita bersama Kak Awanda Zidni Rizky. Kita akan jumpa lagi dalam sesi podcast Yes berikutnya, Petani Muda Program Yes. Pertanian hebat, Indonesia kuat. Program Yes, inklusif, kolaboratif, konstruktif. Sampai jumpa. Dadah.